Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Hamim As-Sajdah utawi surat Hamim As-Sajdah. Umakiyatun bangsa Makiyah atau bangsa Mekah. Berarti apa? Ayat ini dituliskan di Makkah. Salasu wa khamsun. Salasu wa khamsun. Ada 53. Apanya ayatan-ayatnya? Apa nih ayatan-ayatnya? Jumlahnya 53 ayat. Surat As-Sajdah ini biasanya kalau dimintai tolong baca Quran, ibu-ibu hamil 4 bulan, sampean tak suruh baca As-Sajdah. Karena di dalam surat As-Sajdah ini, di antara ayat-ayatnya itu menjelaskan tentang proses kejadian penciptaan janin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya. Hamim. Hamim. Allahu utawi Allah. Allahu utawi Allah iku a'lamu lebih ngerti, lebih tahu, lebih paham. Bimuratihi dengan maksudnya Allah, bi kelawan hamim. Sudah sering saya jelaskan. Ayat-ayat semacam ini itu termasuk fawatihus suwar. Ayat-ayat pembuka surat. Dan mayoritas ulama itu mengembalikan penafsiran ayat ini kepada Allah. Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Jadi ya Allah sendiri yang mengartikan apa maksudnya. Karena memang dijangkau itu sulit, ditakwil ya sulit, ditafsir ya sulit, ditakwil ya sulit, ditafsir ya sulit. Apa bedanya tafsir sama takwil? Ngerti? Kayak apa ngaji apa ini? Nah, tafsir kok nggak disebut takwil? Jadi kalau tafsir itu memaknai ayat Quran, menerjemahkan ayat Quran, menjelaskan ayat Quran dengan apa adanya. Kalau mentakwil itu biasanya ayat-ayatnya berupa ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang perlu dimaknai dengan makna lain. Perlu dimaknai dengan makna lain. Nanti itu larinya ke takwil. Lah hamim ini ditafsir ya sulit, ditakwil ya sulit. Makanya Syekh Jalaluddin baik As-Suyuti ataupun Al-Mahalli
bukan berarti beliau tidak paham. Sebenarnya ya paham, tapi untuk urusan ayat ha, mim, alif, lam, mim, nun, yasin, alif, lam, ro, beliau lebih menggunakan metode tafwid. Penafsirannya dikembalikan kepada Allah. Tanzilun utawi Al-Quran yang diturunkan. Tanzilun utawi Al-Quran yang diturunkan. Minar Rahmani dari Allah yang maha pengasih di dunia dan akhirat. Ar-Rahim yang maha penyayang di akhirat saja. Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kalau dalam bahasa Indonesia maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim ya pengasih dan penyayang. Tapi sebenarnya itu penerapannya beda. Jadi Allah punya sifat Ar-Rahman. Itu Allah mengasihi makhluknya semua tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Baik orang itu iman atau tidak iman, semuanya disayangi oleh Allah. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Tapi kalau sifat Ar-Rahim, Allah mempunyai sifat kasih sayang, tapi spesial nanti di akhirat, yang hanya dikhususkan untuk orang-orang mukmin, untuk ahli surga. Itu bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Lafaz tanzilun iku mubtadaun, dibuat mubtada. Jadi diterkib jadi mubtada. Iku kitabun, kitab. Lafaz kitabun iku khobaruhu menjadi khobarnya mubtada. Jadi tanzilum minar rahmanir rahimi iku. Nah, khobar lafaz kitabun. Tanzilun itu mubtada, tanzilun. Kalau wazan apa? Claudia. Taf ilun. Mas. Wazan apa lagi? Mas. Masdar. Zilun. Kalau wazan apa? Ilun. Masdar berarti kalimat nih isim. Tanda nih. Gak iso. Tandanya apa? Tanwin. Masdar fa'il maf'ul apa? Masdar melawazan taf'ilun. Ubari lafad kitabun. Fusilat yang dijelaskan apa ayatuhu, ayat-ayatnya Quran. Buyinat maksudnya diperjelas bil ahkami dengan piro-piro hukum. Jadi di dalam Al-Quran itu satu isinya ayat-ayatnya apa? Tentang apa? Hukum. Hukum sholat, hukum ibadah, hukum muamalah, hukum dagangan, hukum pernikahan, hukum-hukum sosial, hukum-hukum alam. Pokoknya di Quran itu lengkap. Isinya ahkam. Itu satu. Dua, wal kososi dan wal kisosi. Dan cerita-cerita. Jadi di dalam Al-Quran itu isinya nggak cuma hukum, tapi banyak kisah. Bahasa Arab kisahnya kisyotun. Bahasa Jawa apa? Jamaknya kisosun. Kisosun. Kisah-kisah.
Di dalam Quran banyak kisah, baik kisahnya orang baik atau kisahnya orang buruk. Nenek, ini Quran itu. Makanya saya membuat kesimpulan, kalau ada nama orang disebut dalam Quran itu kemungkinannya cuma dua. Kalau orang itu nggak baik banget, ya jelek banget. Ada seorang yang bukan nabi di dalam Quran disebut namanya Luqman. Coba, nah itu wong enek. Enek ora? Wong enek. Loh, gak enek. Tuh disebut ning Quran malah gak ngaji. Belajar. Disebut nama Luqman dalam Quran. Kisahnya itu loh. Seorang ayah yang bijaksana, seorang ayah yang mendidik putra-putranya dengan baik, seorang ayah yang rajin ibadah, itu Luqman. Jadi orang baik karena namanya diabadikan dalam Quran. Namamu nggak ada dalam Quran, Luqman. Juga ada nama dalam Quran Abu Lahab. Nah, tapi dia orang jahat. Jadi dalam Quran itu kisah-kisah kayak itu banyak. Makanya kesimpulannya dua, kalau nggak baik banget, ya jelek banget. Kalau ada nama sebut dalam Quran. Jadi di dalam Quran itu isinya hukum-hukum, kisah-kisah teladan yang bisa dijadikan suri teladan ya banyak. Kisah-kisah yang kita ambil pelajaran untuk dihindari ya banyak. Di antaranya lagi wal mawaidhi dan beberapa nasihat. Jadi di dalam Quran itu isinya hukum, kisah, dan nasihat. Mawaidhun itu asalnya wa'idhun. Maknanya mau'idhah, nasihat. Kemudian dijamakkan mengikut wazan apa? Mafailun. Nah, nek melok mafailun berarti apa? Segot, muntahan, jumuk mafailu, mafailah, wal mawaidhi, dan beberapa nasihat. Quranan alih berupa Quran Arabian kang berbahasa Arab. Jelas sudah. Quran itu bahasanya Arab. Nah ini yang kemudian menjadikan kita orang Indonesia wajib belajar bahasa Arab. Mau nggak mau. Sebab kitab suci kita bahasanya Arab. Dan bahasa Arab kalau dipindah ke bahasa lain itu nuansanya itu loh beda. Nanti kalau sudah ngaji balaghah itu ngerti. Nuansanya itu beda. Nuansa itu makna yang nggak bisa ditulis itu loh. Kalau cuma nulis makna kan gampang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Indonesia kan cuma dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kan cuma begitu. Tapi kamu kalau baca bahasa Indonesianya tidak menemukan rasa. Padahal Ar-Rahman tadi rasanya kayak tadi itu. Oh, Allah memberikan kasih sayang kepada apa? Semua itu huruf. Semua makhluk di dunia dan kan nggak terwakili dalam zaman Indonesia. Ar-Rahimi nuansa kasih sayangnya itu nuansa akhirat. Itu kalau nggak ngaji bahasa Arab, nggak ngaji nahwu, nggak ngaji mantek, nggak ngaji balaghah, nggak bisa menangkap
nuansa ayat, isi dari ayat itu nggak bisa tertangkap. Itu pentingnya sampai mondok itu. Jadi nanti baca Quran tuh ngerti inti maksud. Ada ayat-ayat misalnya yang sudah ngaji balaghah. Diawali dengan isim mausul. Alladzi, alladzina, allati. Itu nanti nuansa batinnya beda baca. Kalau diterjemahkan dalam Indonesia ya kayak gak enak kesan. Kayak biasa. Tapi kalau sudah ngaji Arab, bahasa Arab ngaji nahu, ngaji sorok, elah, mantek, balaghah. Itu punya kesan. Nah itu sulitnya Quran kalau nggak ngaji benar-benar ngaji nggak menangkap pesan utuh di dalam Quran karena Quran menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Semua bahasa baik, tapi bahasa Arab itu termasuk bahasa yang paling fasih. Makanya kata Nabi besok di surga itu bahasanya Arab. Karena bahasa yang paling fasih diucapkan. Lafaz Qur'anan iku halun menjadi hal. Menjadi hal, makanya dibaca nasab. Qur'anan. Iku halun menjadi hal min kitabin dari lafaz kitabin. Dari lafaz kitabun. Tangzilum minar rahmanir rahim. Kitabun. Nah, Qur'anan. Bisifatihi kelawan sifate kitab. Jadi menjadi hal menerangkan keadaan kitab. Kitabnya apa sih? Berupa Quran. Lah Quran maknanya apa? Bacaan. Jadi Allah menurunkan kitab berupa bacaan. Apa? Al-Quran. Makanya kenapa disebut Quran? Ada yang berpendapat karena ayat yang pertama turun apa? Ikro, ikro mana nih? Bacalah. Sampean kalau nasrid koroa, ya kro'u Qur'anan. Jadi nek koroa membaca, kalau Mas dari Qur'anan apa? Bacaan. Karena Mas dari apa membengi? Mas lu. Kata kerja yang dibendakan. Bah, kata kerja yang dibendakan. Koroa membaca Qur'anan bacaan. Padha karo doroba dorbat pukulan jadi benda gitu. Kata kerja tapi benda karena nggak punya waktu. Kalau punya waktu namanya fi'il, kalau benda jadi isim. Disifati kelawan sifate kitab untuk siapa Quran itu? Liqaumin untuk kaum. Liqaumin untuk kaum. Lafat liqaumin iku muta'alliqun bergantung. Lafat liqaumin iku muta'alliqun bergantung. Bergantung dengan bifusilat. Dengan lafat fusilat. Dengan lafat fusilat. Kaum yang bagaimana ya'lamuna yang paham atau ngerti sopo kaum. Ya famuna maksudnya paham sopo kaum. Dzalika ing mangkunu ayat wahum utawi kaum yang dimaksud iku al-arabu orang Arab. Jadi mula-mula itu zaman dulu Nabi itu lahir di Arab, diutus di Arab, dakwah di Arab, makanya sangat pas jika kitab sucinya itu bahasa Arab sebab
Semua rasul itu diutus oleh Allah sesuai dengan bahasa kaumnya. Kitab suci itu disesuaikan dengan bahasa kaumnya. Supaya apa? Supaya kaum yang didakwai itu paham. Ini kadang-kadang juga banyak yang berpendapat tentang diskriminasi. Artinya diskriminasi itu. Nah, bagaimana dengan orang yang bahasa Indonesia? Kok Quran tidak di-Indonesiakan saja? Bagaimana dengan orang yang berbahasa di Kalimantan ini, Banjar? Kok Quran tidak dibanjarkan saja? Nah, akhirnya dulu orang menerjemahkan Quran itu ya terjadi pertentangan. Di Indonesia tercatat orang yang pertama kali menerjemahkan Quran dalam bahasa Jawa itu namanya Kiai Haji Soleh As-Samaroni. Samaroni itu Semarang. Mbiyene ono kiai jenenge sapa? Kiai Soleh itu kiainya Ibu kita Kartini. Loh, Ibu kita Kartini itu biar ngaji. Ya. Ibu kita Kartini umai Jepara. Terus ngaji ning gone kiai jenenge Syekh Soleh Darat As-Samaroni. Namanya orang Jawa, Ibu kita Kartini ya. Ngomong ning Mbah Yai ini, Mbah Yai, Mbok Yao sampean ini menerjemahkan Quran lu bahasa Jawi. Dan kita-kita itu mengerti Quran gampang. Itu kiai zaman dulu ya agak maju mundur. Iya apa enggak? Ya karena Quran sejak turun bahasanya Arab, masa mau dirubah? Akhirnya dengan ijtihad, lah kalau Quran nggak dipahami dengan bahasa kaum setempat, gimana mereka mau bisa memahami Quran dengan cepat? Mau belajar bahasa Arab butuh waktu lama. Dia diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Akhirnya terus diikuti, terjemahkan ke dalam bahasa lain. Termasuk hari ini Quran berbahasa Banjar itu ada. Sudah diterbitkan. Kemarin sudah dibuka pameran di UIN Antasari Banjarmasin. Tapi sayangnya saya nggak bisa datang. Sebenarnya ada undangan. Pameran Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Banjar. Kapan-kapan saya juga kepingin beli itu. Jadi kalau Arabnya tetap Arabnya, tapi bagaimana cara memahami bahasa umat Islam setempat? Gimana kalau nggak ngerti bahasa Arab, kepingin ngerti isinya Quran? Tapi gimana pun Quran itu tetap bahasa Arab, sebab kalau unsur Arabnya dihilangkan, kemukjizatan Qurannya itu hilang. Pak, Quran itu apa? Salah satu letak kemukjizatan Quran itu pada bahasanya itu. Pada bahasa Arab. Makanya kalau Quran dibaca ke dalam bahasa lain, ya namanya terus bukan Quran. Ulama sepakat. Misalnya Quran. Quran ditulis Latin, nggak ditulis Arab, tulis Latin. Ya tulisan Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tulis Latin. Tulis Latin sampai khatam. Terus dijilid. Namanya bukan Quran apa ya buku. Apa? Ya karena hukum Qurannya hilang, mushafnya hilang, tulisannya ke Arab. Karena letak kemukjizatan Quran ya pada bahasanya itu salah satunya. Paham? Ya sampean kudu ngerti. Jadi makanya Quranan Arabian liqaumi ya'lamun. Quran itu diturunkan dalam bentuk bahasa Arab untuk orang-orang Arab karena saat itu yang ngerti Arab ya orang Arab. Ya bahasa ini mereka
Nah, akhirnya kita orang Indonesia kesulitan. Jalan satu-satunya ya ngaji. Ngaji terus jadi ngerti bahasa Arab. Karena kalau nggak ngerti bahasa Arab ya nanti sampean nggak bisa merasakan kemujizatan Quran. Hebatnya di mana Quran lah? Cuma kayak gitu. Akhirnya keimanannya terhadap Quran tuh malah berkurang. Hebatnya di mana Quran? Tapi kalau ngaji bahasa Arab, ya salah satu kehebatan Qurannya pada bahasanya ini. Basiron. Apa tujuannya Quran? Oh, untuk Basiron. Nah, ini jadi sifat yang memberi kabar bahagia. Lafat basiron iku sifatun sifat Qur'anan sifatu Qur'anan sifate lafat Qur'anan. Jadi lafat Qur'anan disifati basiron. Apa sih sifati Qur'an basiron? Ngasih kabar gembira. Otomatis kabar gembira untuk siapa? Orang-orang mukmin. Wa nadhiron dan kabar menakut-nakuti. Tentunya kabar menakut-nakuti untuk orang tidak mukmin, orang kafir. Fa'arodo maka berpaling sopo aksaruhum kebanyakan mereka. Sopo aksaruhum kebanyakan mereka. Fahum utawi aksaruhum ikula yasmahuna tidak mau mendengarkan sopo kau. Orang-orang yang tidak beriman kepada Quran ya akhirnya berpaling itu piye, nggak mau mendengarkan. Orang Arab walaupun ngerti bahasa Arab, Qurannya bahasa Arab, kalau hatinya tidak iman ya berpaling, nggak mau mendengarkan Nabi, padahal mereka ngerti bahasanya, Qurannya itu ngerti. Sima akobulin maksudnya pendengaran, penerimaan. Wakolulan berkata sopo kaum. Sopo kaum ini kaum sopo ya, orang-orang kafir Mekah. Lin Nabi kepada kanjeng Nabi. Ngomong, gimana ngomongnya? Kulubuna, utawi hati-hati kami. Iku fi akinatin ing dalem piro-piro tutup. Utiatin maksudnya tutup. Mimma saking barang. Tad'una yang mengajak sapa sira ing kita ilaihi maring ma. Wa fi adzanina lan iku ing dalem telinga-telinga kita. Lan iku ing dalem telinga-telinga kita. Lan iku ing dalem telinga-telinga kita wakrun utawi sumbatan. Dikata orang-orang kafir Mekah, Muhammad, hatiku tertutup dengan ajakanmu. Telingaku tak sumbat dengan dakwah. Jadi wong Arab itu walaupun bahasanya Arab, Qur'annya Arab, hatinya tertutup, telinganya disumbat. Wong ini gak iman ini baca dia. Jadi orang ini kalau nggak iman, walaupun ini duduk di depan ini bapak ini, wong nek iman, walaupun ini ngaji ini gini, oh ini gini, nggak iman. Walaupun dekat dengan gurunya kiai ini, santri walaupun dekat dengan kiai ini, nggak duwe iman, yo atine tetap tertutup, telinganya tersumbat. Ibaratnya ki ngono. Orang iman. Wong Arab itu dekat dengan Nabi, Quran bahasa Arab. Nabi ibaratnya orang situ sendiri. Tapi wong atine ora kebuka, telinganya tersumbat, ya tidak iman. Jadi kata mereka qulubuna fi akinatim mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun. Mereka ngomong kepada Nabi, hati-hati kami itu tertutup
dengan apa yang kamu ajak kepada kami, dan telinga kami tersumbat. Siklun maksudnya sumbatan. Wa min bainina iku di antara kita, wa bainaka dan di antara kamu Muhammad, hijabun utawi ada hijab. Jadi antara diriku dan dirimu ada hijab. Enek penghalang. Apa penghalangnya? Khilafun perbedaan fitdini ing dalem agama. Jadi sebelum Nabi diutus di Mekah itu manusianya sudah punya agama, ya agama penyembah berhala itu. Makanya Kanjeng Nabi mengalami kesulitan bagaimana merubah keyakinan orang itu angel. Ya, gimana orang yang sudah ratusan tahun sujud di depan berhala, tiba-tiba Nabi diutus, terus mengajarkan agama tauhid, penyembah berhala itu dianggap musyrik, ya karena musyrik, karena menyekutukan Allah, ya secara naluri angel. Kalau Allah tidak membuka hidayah di pintu hati mereka, ya gak iman. Angel merubah keyakinan angel, bisa-bisa sampai jadi joto simpong ini coba ya. Nah, enek kampung itu sudah nyembah apa misalnya, nyembah pohon ratusan tahun, ribuan tahun, sudah kayak gitu keyakinannya, terus kamu masuk ke situ bawa Quran, ngaji dalil, sehari dapat orang 1000 bayar. Angel mesti dimusuhi pendatang membawa keyakinan baru, ya mesti dimusuhi. Lah itulah tantangan Kanjeng Nabi. Makanya enek hijab. Jadi makanya Nabi dakwah 13 tahun di Arab itu enggak bisa mengislamkan seluruh apa ya, orang yang sudah ribuan tahun bisa dikatakan begitu punya keyakinan, tiba-tiba Nabi datang membawa Islam. Ini dakwah itu angel, tantangan karena ono hijab perbedaan agama. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. كل حرف كتب يكتب أمثال بدين ودار دائرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mas telu apa pelajaran ini? Rebu, malam, isu. Ini orang, hah? Pagi apa kelas 3? Fathul Warid. Ambil kan? Nangila. Loh, tahun ini bingung. Suara Bapak terdengar dengan jelas. Jelas. Kalau jelas.